Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hai semua, selamat datang kembali di video saya dalam rangka memenuhi tugas final tes mata kuliah sejarah dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, Asos MSOS. Perkenalkan kembali, nama saya Fitriani Saleha dengan nomor induk mahasiswa 230104010004. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi yang ada di sejarah dakwah. Materi yang saya akan paparkan sudah saya sajikan dalam bentuk mind mapping atau peta konsep yang sudah tertera di video kali ini. Ada 7 poin penting yang akan saya bahas dalam video kali ini, yaitu yang pertama ada dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah, dakwah Islam di Afrika, dakwah Islam di Eropa, selanjutnya dakwah Islam di Amerika, sejarah dakwah Islam di Australia, sejarah dakwah Islam di Asia Tenggara, dan yang terakhir yaitu sejarah dakwah Islam di Indonesia. Mari kita langsung saja membahas materi yang pertama, yaitu dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua dalam sejarah Islam klasik yang menggantikan dinasti Umayyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Dinasti ini berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Bani Abbasiyah beranggapan bahwa mereka yang lebih berhak atas kekhalifahan Islam, bukan Bani Umayyah, sebab mereka memiliki nasab keturunan lebih dekat dari Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Pada masa Daulah Abbasiyah, dakwah berkembang melalui berbagai cara, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan Islam di mana terjadi kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan lainnya. Salah satu cara dakwah yang dilakukan pada masa itu adalah melalui pendirian pusat-pusat pembelajaran, seperti Bait Al-Hikmah di Baghdad. Pusat-pusat ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama, cendekiawan, dan ilmuwan muslim untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu Islam, tetapi juga meneliti ilmu-ilmu dari budaya-budaya sebelumnya yang mereka warisi. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, dakwah Islam di Afrika. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pertama kali ada kontak Islam dengan Afrika, yaitu setelah beberapa sahabatnya hijrah ke Habsyi, dan di sana mereka dapat perlakuan baik dari masyarakat maupun dari penguasa, yaitu Raja Najasyi atau Negus. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Panglima Amr bin As menguasai Mesir, dan setelah mengalahkan tentara Bizantium seterusnya, semasa Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ketiga dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin, mengirim Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah yang berhasil melawan tekanan-tekanan Bizantium dan terus maju sampai Barokah dan Tripoli yang jatuh di tangannya. Masuk dan berkembangnya Islam di Afrika mencakup beberapa wilayah negara, yaitu Mesir, Maroko, Nigria, Libya, Aljazair, dan Tunisia. Lanjut, dakwah Islam di Eropa. Sejarah dakwah Islam di Eropa dimulai sejak datangnya bangsa Arab di Spanyol pada abad ke-8 Masehi. Dakwah ini berkembang pesat di Spanyol Muslim Al-Andalus dengan mendirikan berbagai institusi pendidikan dan keagamaan. Selama periode ini terjadi pertukaran budaya dan ilmiah antara dunia Islam dan Eropa Kristen,
yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Eropa. Pada era modern, dakwah Islam di Eropa menghadapi tantangan baru akibat perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Globalisasi, migrasi, dan pluralisme agama telah menciptakan lingkungan yang kompleks bagi dakwah Islam. Di samping itu, stigma negatif terhadap Islam dan meningkatnya sentimen anti-Islam di beberapa negara Eropa juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh para dai dan organisasi Islam, dakwah Islam terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Eropa. Berbagai kegiatan dakwah seperti seminar, kursus, penerbitan buku, dan media sosial menjadi sarana aktif untuk menyebarkan pesan-pesan Islam yang membangun pemahaman yang lebih baik tentang agama Islam di masyarakat Eropa. Selanjutnya, dakwah Islam di Amerika. Pada abad ke-16 hingga ke-19, sejumlah besar budak Muslim dari Afrika Barat dibawa ke Amerika. Mereka mempertahankan kepercayaan mereka meskipun di bawah kondisi yang sangat sulit. Pada akhir abad ke-19, sejumlah kecil imigran Muslim dari Timur Tengah, terutama dari Lebanon dan Suriah, mulai menetap di Amerika Serikat. Pada abad ke-20, sejumlah gerakan keagamaan dan sosial muncul yang menggabungkan elemen-elemen Islam seperti Nation of Islam yang didirikan pada 1930-an. Tokoh-tokoh penting seperti Elijah Muhammad dan Malcolm X memainkan peran besar dalam sejarah ini. Komunitas Muslim di Amerika Serikat saat ini sangat beragam, terdiri dari berbagai latar belakang, etnis, dan budaya. Dakwah Islam di negara ini terus berkembang melalui berbagai inisiatif pendidikan, sosial, dan interfaith yang bertujuan untuk memperkenalkan ajaran Islam dan membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas-komunitas lain. Berikutnya, sejarah dakwah di Australia. Islam masuk ke Australia ketika kota Adelaide menjadi pangkalan bagi usaha perintis dan penjelajahan kawasan tengah Australia. Pada akhir abad 13 Hijriah, jumlah masyarakat Muslim di Australia adalah sekitar 5.000 orang. Selanjutnya, pada awal abad 14 Hijriah, jumlah mereka bertambah menjadi sekitar 7.000 orang. Bertambahnya jumlah masyarakat Muslim itu adalah karena banyaknya imigran yang datang ke Australia. Mereka berasal dari Papua Nugini, Indonesia, Pakistan, India, Turki, Lebanon, Siprus, Mesir, Jerman, dan negara bekas Yugoslavia. Di samping itu, masjid pun banyak didirikan untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan. Dakwah Islam di Australia menghadapi berbagai tantangan yang mencakup dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, budaya, dan politik. Strategi dan metode dakwah di Australia perlu disesuaikan dengan konteks lokal dan tantangan yang ada. Dakwah Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap komunitas Muslim dan masyarakat umum di Australia dalam beberapa aspek seperti penguatan identitas Muslim, pembentukan komunitas, dan peningkatan pemahaman agama, dan beberapa aspek lainnya. Secara keseluruhan, dakwah Islam di Australia memainkan peran penting dalam memperkuat identitas dan solidaritas komunitas Muslim, sekaligus berkontribusi positif pada masyarakat umum melalui promosi nilai-nilai toleransi, pemahaman antar agama, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Berikutnya yaitu sejarah dakwah Islam di Asia Tenggara. Sejarah dakwah Islam di Asia Tenggara bermula pada abad ke-7 melalui perdagangan dan interaksi dengan pedagang Arab, India, dan Cina.
Penyebaran Islam dipercepat oleh peranan para pedagang, ulama, dan sufi yang berdakwah di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Malaka, Aceh, dan Demak. Islamisasi lebih lanjut diperkuat oleh konversi para penguasa lokal yang kemudian mempengaruhi rakyat mereka. Kesultanan-kesultanan seperti Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di kawasan ini. Metode dakwah yang digunakan mencakup asimilasi budaya lokal dengan ajaran Islam, pendidikan agama, dan pembinaan masjid serta madrasah. Nah, teman-teman, berikut ini adalah materi terakhir yang akan kita bahas di sejarah dakwah, yaitu sejarah dakwah Islam di Indonesia. Islam pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan India. Pada abad ke-7 hingga ke-13, mereka datang melalui jalur perdagangan maritim, terutama melalui Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia, didirikan sekitar abad ke-13. Para raja dan sultan seringkali memeluk Islam dan kemudian mendorong rakyatnya untuk mengikutinya. Kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Kesultanan Malaka, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Ternate memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di seluruh kepulauan Indonesia. Selain itu, Wali Songo atau 9 wali adalah sekelompok ulama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan pendekatan budaya dan seni lokal untuk memperkenalkan ajaran Islam seperti wayang kulit dan gamelan, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sejarah dakwah Islam di Indonesia menunjukkan adaptasi yang kuat terhadap perubahan sosial politik dan budaya yang terjadi di masyarakat. Nah, teman-teman, itu tadi 7 poin penting dari materi sejarah dakwah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesimpulan dari pembahasan video kali ini. Dakwah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada upaya untuk menyebarkan dan mengajak orang lain kepada ajaran Islam. Secara harfiah, dakwah berasal dari kata Arab dakwah yang berarti memanggil atau mengajak. Dakwah adalah tugas yang dianjurkan dalam Islam dan merupakan tanggung jawab setiap muslim untuk menyebarkan kebaikan dan mengajak orang lain kepada jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Sejarah dakwah merujuk pada perjalanan dan perkembangan penyebaran ajaran Islam dari masa ke masa. Dalam keseluruhan sejarah dakwah, berbagai metode dan strategi digunakan sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya pada setiap zaman. Sejarah dakwah juga menunjukkan bagaimana Islam bisa beradaptasi dan berkembang di berbagai belahan dunia sambil tetap mempertahankan inti ajarannya.
Baik teman-teman sekalian, selesai sudah pembahasan kita di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya sangat menghargai waktu dan perhatian kalian. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat memberikan manfaat dan ilmu untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau lainnya. Saya pamit undur diri, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.